Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muki Wong. Video ini dikhususkan untuk para pemula yang ingin menggunakan AutoCAD untuk menggambar. Nah, sebelum saya masuk ke pokok bahasan awal, saya jelaskan terlebih dahulu sedikit tentang software yang saya gunakan. Mungkin sedikit berbeda dengan AutoCAD yang biasanya. AutoCAD yang saya gunakan adalah AutoCAD Civil 3D 2016. Perbedaan dengan AutoCAD biasa, AutoCAD standar adalah di Civil 3D 2016 Anda bisa menggambar kontur secara otomatis, menggambar alignment jalan, menghitung volume cut and fill, menggambar jalur pipa, menentukan kemiringan secara otomatis. Kalau di AutoCAD standar semuanya dilakukan secara manual. Menggambar kontur juga bisa, tapi semua dilakukan secara manual, perhitungan juga dilakukan secara manual. Nah, di video kali ini kita akan memulai dari dasar-dasar menggambar. Oke, kita mulai aja. Pertama-tama kita belajar membuat objek dari sebuah garis atau dari beberapa garis. Untuk membuat garis bisa dengan cara langsung mengklik line seperti ini, atau bisa mengetik shortcutnya. Shortcutnya adalah L dan Enter. Nah, oke, perlu diingat bahwa ketika kursornya yang tanda plus ini tidak ada kotak putih di tengahnya, maka itu menandakan bahwa ada perintah yang diberikan kepada software ini. Kalau ada kotak putih kecil di tengah-tengah kursor ini seperti yang terlihat sekarang, berarti posisinya lagi bebas atau tidak ada perintah yang diberikan. Oke, kita ketik L, kita mulai. Nah, ini ada perintah lainnya yang kita baru masukkan. Setelah itu kita klik di tempat yang kita inginkan, di mana saja. Kita klik kiri, kita tarik garisnya. Nah, untuk mengunci agar garisnya benar-benar datar ke arah kanan atau vertikal, benar-benar vertikal, kita dapat mengaktifkan opsi ortho mode ini. Kita klik saja, atau bisa dengan menekan F8, sama saja. Nah, otomatis geometri ke arah horizontal dan arah vertikalnya terkunci 90 derajat. Oke, kita buat garis dulu arah horizontal, masukkan angka, langsung ketik saja, terserah angka yang Anda ingin masukkan. Saya masukkan 1000. Oke, enter. Nah, sekarang sudah terbentuk garis dengan panjang 1000 mm. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah memasukkan perintah line atau perintah garis. Untuk mengulangi perintah yang sama, kita tidak perlu mengetik atau mengklik line, cukup menekan enter saja. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh AutoCAD untuk mempermudah kita mengerjakan gambar kita. Oke, saya enter saja. Maka perintah untuk membuat garis sudah aktif. Tinggal Anda mengklik, terserah di mana di garis ini, mau menghubungkannya atau tidak, membuat di tempat lain. Nah, untuk kali ini saya akan membuat garis yang terhubung. Nah, ini muncul kotak warna hijau, ini adalah menandakan OSNAP-nya aktif. Artinya untuk menghubungkan garis pertama dengan garis berikutnya, dengan aktifnya kotak hijau ini, maka akan terhubung ketika kita mengklik di kotak hijau tersebut. Oke, kita klik saja, klik kiri, kita tarik ke bawah, kita ketik angka atau panjang garis yang kita inginkan. Saya masukkan 500. Oke,
Nah, untuk melanjutkan perintah yang sama, membuat garis tanpa memutus garis tersebut, Anda tidak perlu mengenternya. Tarik saja langsung garisnya ke arah kanan atau ke arah yang Anda inginkan. Oke, saya tarik ke arah kiri, saya masukkan angka 500, saya enter. Maka akan terbentuk garis dengan panjang 500. Berikutnya ke atas, saya tarik, saya masukkan angka 1000, enter. Nah, karena garisnya melewati layar, Anda cukup menekan scroll yang ada pada mouse Anda, tekan dan tahan, akan muncul gambar tangan seperti itu, menandakan pen atau menarik objek gambar ke tengah-tengah layar. Tekan terus, setelah posisinya sesuai dengan keinginan Anda tinggal lepas kursor scroll yang ada di tengah mouse Anda. Oke, seperti itu, dan lanjutkan membuat garisnya. Oke, untuk berikutnya saya masukkan angka 1500, enter. Selanjutnya saya menghubungkannya. Nah, ketika sudah terhubung seperti ini, Anda tidak perlu mengetikkan angka lagi. Anda cukup mengklik ketika kotak hijau itu sudah aktif. Oke, kita klik kiri. Setelah klik kiri, enter. Oke, berikutnya kita akan membuat garis dengan kemiringan atau sudut tertentu. Oke, kita sudah punya objek seperti ini, tidak perlu kita hapus, kita geser saja. Oke, kita klik line. Nah, kita mau membuat garis dengan kemiringan tertentu, namun demikian kita juga menginginkan jaraknya tertentu terhadap objek yang sudah kita buat. Saya mau menentukan jaraknya 200 cm dari titik ini. Maaf, 200 mm dari titik ini. Caranya ya, saya dekatkan kursornya sampai kotak hijau aktif, snap-nya. Setelah itu saya pindahkan kursornya seperti ini sampai garis putus-putus hijau itu muncul. Jika muncul demikian, berarti bahwa referensi titik awal atau jarak awal untuk memulai sebuah garis sudah aktif. Anda tinggal memasukkan angkanya. Saya akan masukkan 200. Oke. Titik awal garis saya berjarak 200 mm dari titik ini. Oke, kita akan bikin garis dengan kemiringan tertentu. Nah, jika masih seperti ini berarti auto modenya masih aktif. Kita klik dulu, kita nonaktifkan. Oke, sekarang kita menggerakkan mouse secara bebas. Saya akan membuat garis dengan panjang 500 mm dengan sudut kemiringan 45 derajat. Caranya adalah kita klik option polar tracking ini, maaf, icon maksud saya, untuk mengaktifkannya. Oke, sudah aktif. Klik lagi tanda panah ini untuk melihat sudut-sudut yang ada atau sudut-sudut default yang dapat dibentur dari icon ini. Sebenarnya kita bisa menambahkannya dengan mengklik track setting. Sudut-sudut yang kita kehendaki kita bisa tambahkan di sini. Ini adalah sudut-sudut tambahan yang saya sudah buat. Jika Anda ingin menambahkannya, terlebih dahulu centang additional angle, klik new, masukkan sudut yang Anda inginkan. Contoh 7 derajat, enter. Maka tambahan sudut 7 derajat sudah ada. Klik OK. Setelah itu gerakkan kursor. Setiap sudut yang terbentuk berdasarkan daftar yang ada dalam list ini itu ditandai dengan munculnya garis bantu berwarna hijau seperti ini. Oke, nah ini menunjukkan sudut 45 derajat. Ini sudut 15 derajat.
Oke, kita buat sudut 45 derajat dengan panjang garis 50 derajat, 50 mm maksud saya. Oke, sudutnya sudah terbentuk 45, tinggal memasukkan panjang garisnya. Saya masukkan 500, enter lagi sekali, maka garis saya sudah terbentuk dengan sudut kemiringan 45 derajat dengan panjang garis saya 500 mm. Oke, berikutnya saya akan membuat garis yang sejajar atau garis yang paralel dengan garis yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, kita pilih line, kita dekatkan pada objek yang ingin kita paralelkan. Dalam hal ini saya ingin memparalelkan dengan garis ini. Oke, saya dekatkan seperti ini, jangan diklik, pindahkan kursornya ke arah yang Anda inginkan, tentukan jaraknya, saya masukkan angka 200, enter, maka akan terkunci di sini. Setelah itu, untuk membuat garis paralelnya dengan panjang yang sama, dekatkan kursornya ke garis ini seperti ini, jangan diklik, terus pindahkan kursornya, masukkan angka 500, enter. Oke ya, tambahan informasi, ketika Anda mengenter sekali, itu menandakan perintah selesai untuk objek yang Anda inginkan. Jika Anda enter sekali lagi, maka akan memutus garis tersebut. Ini saya enter sekali lagi. Nah, oke, berikutnya saya akan menggambar garis dengan panjang sama, kemiringan 45 derajat tapi arah yang berlawanan. Oke, kita enter saja, dekatkan kursornya seperti ini, klik, setelah klik geser mouse-nya sampai sudut 45 terbentuk dengan munculnya garis putus-putus berwarna hijau. Setelah itu masukkan angka 500, enter sekali, terus pindahkan kursornya sampai muncul icon snap seperti ini, klik kiri sekali dan enter. Oke, maka akan terbentuk bidang segitiga dari garis-garis yang kita buat. Oke, demikian video kali ini. Saya akan sambung di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.